Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Baris Vanessa Dewa. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai tahapan-tahapan atau alur pelaksanaan lelang. Bisa kita lihat di sini adalah garis besar dari tahapan-tahapan pelaksanaan lelang, mulai dari permohonan lelang, pengajuan sampai kepada pelaksanaan lelang itu sendiri. Di sini saya akan mencoba membahas satu persatu tahapan-tahapan mulai dari permohonan lelang, kemudian pengajuan ke KPKNL, sampai ke pelaksanaan lelang. Tapi yang saya bahas di sini hanya garis besarnya saja, tidak sampai ke dalam detail-detailnya. Barangkali teman-teman yang ingin mengetahui detailnya secara lengkap bisa mengikuti proses pelaksanaan pelelangan di KPKNL di kota masing-masing. Mari kita mulai. Permohonan lelang. Permohonan lelang adalah proses pengajuan surat permohonan lelang yang diajukan kepada pihak pemegang objek yang nanti akan dijadikan objek lelang kepada pihak KPKNL. KPKNL adalah kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Kantor KPKNL ini biasanya ada di tiap-tiap kota yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Namun pengajuannya akan lebih baik berada di tempat di mana objek benda itu berada. Misalnya tanahnya ada di Malang yang ingin dilelang, maka sebaiknya pengajuannya dilakukan di KPKNL wilayah Malang. Dalam proses permohonan lelang ini, pihak dari KPKNL nanti akan melakukan semacam cross-check dari dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pemohon lelang. Apabila dirasa dokumen sudah lengkap, maka akan menuju ke tahap selanjutnya, yang nanti akan secara officially diselesaikan oleh pihak KPKNL. Namun apabila dokumen dirasa belum lengkap, maka pihak pemohon diminta terlebih dahulu untuk melengkapi dokumen-dokumen itu kembali. Apabila dokumen dirasa sudah lengkap, maka pihak KPKNL akan melakukan dua hal. Yang pertama, penetapan hari dan tanggal lelang. Yang kedua adalah melakukan pengumuman lelang. Kedua ini akan dilaksanakan oleh pejabat lelang dan para peserta lelang diharapkan untuk memperhatikan pengumuman lelang dan penetapan hari dan tanggal lelang ini. Karena di dalamnya ada informasi mengenai objek benda lelang dan syarat-syarat mengikuti lelang itu sendiri. Kemudian barulah kita akan membahas yang terakhir, yaitu pelaksanaan lelang. Apa itu pelaksanaan lelang? Adalah proses pelaksanaan tawar-menawar antar sesama peserta yang nanti di dalamnya melibatkan berbagai macam pihak. Pihak-pihak siapa yang saja yang pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan lelang itu sendiri? Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan lelang. Yang pertama adalah pejabat lelang. Seperti yang tadi sudah saya terangkan, pejabat lelang adalah pihak yang ditunjuk oleh undang-undang. Berarti di sini bisa dikatakan pejabat lelang adalah pejabat publik yang ditunjuk oleh negara untuk membantu pemohon lelang dalam melaksanakan lelang. Yang kedua adalah pengawas. Biasanya pihak pejabat lelang dalam melaksanakan lelang meminta bantuan dari badan hukum atau penegak hukum untuk membantu mereka mengawasi jalannya lelang. Dan hukum yang di sini biasanya bisa dari tentara, bisa dari kepolisian. Moderator. Nah, seperti yang namanya moderator. Moderator adalah pihak yang nanti di dalam lelang membimbing para peserta lelang dan memberikan pengarahan-pengarahan terkait apa-apa saja nanti yang harus dilakukan oleh peserta lelang. Berikutnya adalah pihak pencatat. Pihak pencatat ini adalah pihak yang nanti mencatat siapa-siapa yang menjadi pemenang dalam lelang dan angka-angka yang menjadi nominal dari uang yang dimasukkan oleh peserta lelang itu sendiri. Pemandu. Sebenarnya pemandu di sini tidak wajib sifatnya,
karena tidak dalam semua lelang ada pemandunya. Pemandu lelang ini sendiri adalah orang yang membantu peserta lelang dalam menentukan misalnya tempat duduk, memberitahu di mana toilet, dan lain-lain sebagainya. Pemandu lelang ini sendiri sifatnya juga sangat opsional, jadi tidak harus adanya seorang pemandu di dalam proses pelaksanaan lelang. Dan terakhir, tidak ketinggalan jelas ada penyelenggara. Penyelenggara lelang atau pemohon lelang adalah satu orang yang sama, di mana mereka adalah pihak yang mengajukan lelang kepada KPKNL. Yang terakhir adalah peserta lelang. Peserta lelang adalah jelas orang yang saling bersaing untuk mendapatkan objek lelang itu sendiri. Lalu bagaimana proses pelaksanaan lelang yang sesungguhnya? Tadi kan kita bahas pihak-pihaknya. Sebentar teman-teman. Tahapan pertama adalah para peserta lelang menyetorkan uang kepada pejabat lelang. Loh, kenapa harus menyetorkan uang? Syarat-syarat dari ikut sertanya seorang peserta lelang yang pertama adalah menyetorkan uang dengan nominal tertentu sebagai jaminan bahwa nanti dia akan melunasi prestasinya apabila dia terpilih atau menjadi pemenang dalam lelang itu sendiri. Nominal dari uang itu beragam tergantung harga, maksud saya nilai dari objek benda yang dilelang. Penyerahan uang kepada pejabat lelang ini biasanya berlangsung beberapa hari sebelum atau mungkin 1 minggu sebelum pelaksanaan lelang dimulai. Tahap selanjutnya adalah di mana peserta lelang saling bersaing dengan peserta lelang lainnya untuk memperebutkan nilai, maksudnya memperebutkan objek barang yang dilelang. Tawar-menawar akan terjadi di sini antara satu peserta dengan peserta lain. Bisa naik-naik, turun-turun. Yang dimaksud naik-naik dan turun-turun di sini adalah harga dari barang yang dilelang. Namun kalau kita bicara soal barang, pastinya naik-naik dong, nggak mungkin turun-turun. Kalau turun-turun itu biasanya proyek. Nilai yang tertinggi yang nanti ditawarkan oleh peserta lelang yang akan menjadi pemenang daripada proses lelang itu sendiri. Selanjutnya, apabila sudah ditentukan pemenangnya, maka pihak pemenang harus menghubungi pejabat lelang untuk melunasi prestasinya, dan pejabat lelang itu sendiri nanti jugalah yang akan menguruskan surat-suratnya. Untuk detail lebih lanjut, bisa kalian temui di website KPKNL yang ada di internet. Oke, saya kira itu yang bisa saya informasikan mengenai alur pelaksanaan lelang secara garis besarnya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.